itu saya mampu, tapi saya tanya dulu, saya punya dokter ahli kitab gitu. Saya tidak mau ngomong asal Biarin dia. kalau saya paham gitu. Dokternya yang suruh hadapi saya, Bu. Saya Bang Suma. Oh, gitu ya. Dokternya suruh ke sini. Ya, oke, kirim nomor WA-mu ke saya ya. PT-nya bercadar dan dia berfoto di dalam gereja. Di dalam gereja dia foto, tapi dia bercadar. Itu udah menjelekkan loh. Misionaris kesiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagaem. Oke, langsung aja di kesempatan saya kali ini saya akan mendengarkan atau mereaction debat antar lintas agama, yang mana debaternya adalah Ustaz Suma dengan Ibu Wahda yang dari umat Kristen. Bagaimana keseruan debat antar Ustaz Suma dengan Ibu Wahda? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Yang tertulis di kitab saudari itu ya Rasul Paulus. Kenapa harus ada kata Rasul di sana? Sementara kata Rasul itu asalnya dari Islam, ditujukan kepada orang-orang tertentu, yaitu Nabi Allah yang diberi tugas menyampaikan firman Allah. Lah, maksudnya gini Bang, terserah, maksudnya di dalam Bible Bang, Al-Qur'an menyebut rasul itu pemaknaannya seperti apa di Kristen, kemudian menyebut rasul itu kepada siapa, itu kan terserah Bang. Maksudnya kenapa berarti percuma dalam Alkitab kan nggak benar gitu loh Mas. Sekarang maksudnya begini, saya boleh kasih analogi gini, enggak Bang, maksudnya saya kasih analogi dulu gitu. Misalnya Bang punya orang tua, punya ayah gitu. Kita beberapa di sini punya ayah masing-masing. Lalu saya sosok ayah saya adalah orang yang sangat sangat rendah hati, orang miskin, orang yang bukan kerja kantoran, orangnya, tapi menurut saya ayah ini adalah luar biasa bagi saya. Mungkin Bang Zuma ini ayahnya seorang menteri, orang yang luar biasa. Itu terbaik buat Bang Zuma dan teman-teman yang lain di sini, Bunda siapa ini, Handi dan bla bla. Kita sama-sama masing-masing membanggakan sosok ayah kita seperti apa. Dan saya tidak etis kalau misalnya saya bilang Bang Zuma ayahmu itu tuh tidak harus begitu, harus seperti ini, harus seperti ini. Kira-kira Bang Zuma terima nggak? Gini Bu, itu salah, itu keliru, tidak cocok. Mau tidak Ibu, kata pendeta yang disakralkan di kitab Ibu, saya gunakan untuk mengatakan gelar kepada pelacur atau maling ayam. Mau ndak? Ini maksudnya konteks mana gitu? Saya kurang paham. Pendeta itu adalah gelar suci untuk tokoh yang karena kita di Katolik kita tidak gunakan kata pendeta gitu. Pastor kalau begitu. Seorang imam pastor itu artinya bapak gitu. Ya, pastor adalah gelar mulia kepada tokoh tertentu di dalam kitab Ibu, dalam agama Ibu. Mau ndak di dalam kitab kalau dalam bahasa Latin itu artinya bapak. Diam dulu Bu, diam dulu. Bu, Anda yang mencuri, Anda yang banyak bicara. Ya, kata pastor saya ambil untuk mengatai kambing, bisa nggak? Ya, seorang gembala bisa saja gembala. Orang di Latin sana pastor itu pastor. Mau ndak kalau misalnya pencuri ayam itu dipanggil pastor? Ya, dia seorang pencuri dong, Mas, seorang pastor. Nah, ya Nah, itu kan Anda pandai berarti. Giliran pencuri dipanggil dengan pastor, Anda nggak mau. Giliran penjagal selevel Paulus dipanggil rasul, Anda tidak merasa. Padahal rasul itu adalah istilah yang sangat sakral di Islam. Oh, ya, saya mau tanya ke Ibu, Paulus itu apa gelarnya dalam bahasa Yunani? Ya, saya nggak belajar bahasa Yunani. Nah, Ibu lebih ke Islaman daripada ke Kristen-Kristenan. Kan terjawab. Ya, kita nggak apa-apa kita sebut di sini Rasul Paulus. Nah, karena dia yang menyebabkan kita berdebat, Ibu. Gitu. Karena kalian menyamar. Begini aja. Sudah sadar, udah paham Ibu. Bukan Masnya dan salah bukan kami yang masuk room ini, karena saya yakin 100% Paulus itu bukan rasul. Layaknya Ibu mengatakan pencuri itu bukan pastor. Sama, jadi istilah-istilah yang disakralkan di agama saudara kita jangan dipakai pada tempat sampah.
Karena kami menganggap Paulus itu sampah. Ya terserah Kenapa? kenapa harus memaksa kami untuk Nah, bagi kenapa kami harus menggunakan mengambil rasul? istilah kami kepada sampah? Kenapa? Memangnya dulu yang penulis ini Alkitab lagi belajar turunkan level sama banyak, teman-teman. Anda minimal Anda sudah paham, kenapa umat Islam itu bertahan karena agama ibu yang nyerang. Oh gitu, oke lah. Iyalah, Tapi agama Ibu. mungkin oknum gitu yang menyerang. Tapi kami Bukan kan bukan oknum. menghargai Ini secara umat sistematis terencana, masif. gitu. Ini Lembaga, agama Bu. Anda, lembaga Lembaga Anda. Kita bisa tahu gitu. Saya ajarin, agama Bu. yang benar itu bisa tahu dari buah-buah dan pengikut. Iya betul. Anda paham dari buahnya. Siapa yang suka menikung, siapa yang suka nipu, Nah, siapa yang itu suka dia. mengelabui, siapa yang suka menyamar-nyamar, itulah dari buahnya kita lihat. Siapa penyesat? Dan kalian merasa kami adalah orang yang sama. Dan kami jelas di sini adalah korban tipuan kalian. Paham? Gitu ya. Nah, sekarang tak Kalau ajarin. korban tipuan, Sekarang ya tak, kenapa Bu, bisa benar? sekarang tak ajarin. Ibu, sekarang tak ajarin. Kata Rasul yang diambil dari Islam itu adalah gelar seorang nabi yang levelnya setingkat lebih tinggi daripada nabi, yaitu nabi yang diutus untuk menyampaikan kalam ilahi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu rasul. Kalau apostolos itu adalah penyurat dalam bahasa Indonesianya atau penyampai. Nah, harusnya Paulus itu digelar penyurat kalau mau diindonesiakan. Oke, penyurat Paulus, penyurat Paulus, penyurat Lukas, penyurat Matius, Dengar dulu, Bu penyurat Anda. Yohanes. Bu Anda Jangan dengerin. kata rasul, itu penghinaan bagi kami. Seperti ini Nah, Bang Juma ini contohnya kan, nih. Bang, maaf. Itu loh. Kita bisa ngomong sebentar kan? Bisa, Gini, bisa, Bang. bisa. Gini, Jadi di sini Ustaz Suma dengan Ibu Wahda ini memperdebatkan kata rasul ya. Kenapa ada kata rasul di dalam Kristen atau Katolik ya? Padahal kata rasul kan dari agama Islam. kalau misalnya teman-teman Muslim pengen ini tuh diluruskan gitu loh, sayang sekali akan kira-kira ini menyelesaikan masalah enggak sama Menyelesaikan masalah. Gini, Kalau Kristen percaya diri dengan wajahnya sendiri ke Yunanian, berhenti debat kita, berhenti dialog lintas agama. Buat apa? Tuhan kalian teos, Tuhan kalian teos, kitab kalian biblos, ini aja ngomong membawa Kasih agama contoh. kalian penyurat apostolos. ini mendoktrin saya atau apa Kasih sih contoh dialog Hindu, atau Bang apa? Juma. Saya menyadarkan ibu, Nggak saya bisa menyadarkan ibu, karena ini kita sudah sudah mendarah daging mencuri barang orang, gitu. Oh, kalian merasa kami mencuri gitu ya Allah. Iya, Bu. Iya. Ini contohnya Bang Juma. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Inilah hebatnya kalian. Tolong jangan banyak Kalian suara. itu pelaku tapi Tolong jangan banyak merasa suara. korban. Kalian pelaku merasa korban. Tadi saya tanya, apa bahasa Yunaninya gelar Paulus? Saya tidak tahu. Tapi giliran kata Rasul, Anda makan. Itulah tadi contoh saya kasih. Bisa nggak pencuri ayam? Bisa nggak pemerkosa ayam? Pemerkosa ayam saya namai pastor. Nggak bisa lah. Nggak bisa, Bu. Coba bayangkan kalau pencuri ayam ditangkap polisi. Seorang pastor ditangkap polisi karena dia telah mencabuli seekor ayam. Mau nggak, Ibu? Ya, kalau bersalah silahkan. Karena pastor dia seorang gembala. Bukan pastor, bukan Gembala pastor, manusia. tapi pencuri ayam. Pencuri ayam, Ya. mencuri dan mencabuli ayam. Nah, Pencuri bisa. pencuri Ya, boleh nggak? harus dihukum Boleh dong. nggak pencuri kita ganti dengan pastor? Ya pastor manusia, dia memang bisa salah juga kan? Bukan, gelar pastornya Gelarnya, boleh nggak Bu. diganti ke Itu pencuri? gelar aja, gelar yang kalau misalnya dia manusia kemudian dikasih Nggak gelar yang nyambung bukan dia. berarti dia terlepas Nggak dari paham. kemanusiaan. Seorang pencuri ayam diganti, seorang pastor mengambil ayam. Pastor mencuri ayam. Pastor tersebut keciduk mengambil ayam. Padahal pastor ini adalah gelar suci di iman ibu. Kenapa diambil dinisbahkan kepada maling ayam? Mau ndak kayak gitu?
gini loh, ini saya nggak tahu konteksnya mau di situ mau pakai analogi seperti apa, tapi ya kalau namanya pencuri ya dihukum aja, nggak kenapa. Kembali ke topik aja, Pak. Enggak nangkap Bukan ya. gitu. Kalau gini, kalau mau ngebahas Rasul Paulus yang saya kenal, kenapa kami menyebut dia rasul gitu loh? Dia dari seorang penjahat, dari seorang pembunuh, Tanya aja bahkan arti rasul apa. Karena ibu nyolong. Yang lain Baik, diam jangan dulu, dulu. Mike. Yang lain diam dulu. Biar Tar dulu, siap. Kristus gitu loh. Ibu Wanda, Ibu ngerti nggak arti rasul apa, Bu Wanda? Ya menurut saya dia adalah pengikut Kristus gitu. Di Untuk mana Bible itu? saya. Di mana bahasa rasul itu pengikut Kristus? Di mana, Bu? Nah, itu dia. Kalau di kita di dalam kisah rasul ini adalah kisah-kisah para rasul gitu, termasuk Enggak, Paulus. kata rasul ini dulu, Saya supaya sekali lagi gini, saya bukan paham bahasa Yunani segala macam. Kalau itu Ya, kalau yang gitu saya kasih paham, Anda nggak paham, kasih paham aja, Mak. Anda nggak Berarti paham, saya diam dulu. tidak begini, saya bukan tidak mau kasih paham, saya tidak mau menerima perspektif dari teman-teman karena loh, itu akan itu mengubah pandangan saya di itu Bible bahasa saya. kami. Itu istilah kami. Ya nggak bisa dong lalu saya tidak boleh gunakan para baca Nggak ini. boleh Ada- Anda ada- menggunakan. Layaknya Ada- saya nggak boleh menggunakan kata pastor kepada pelacur. Saya sudah tahu persoalan dari teman-teman muslim. Oh ternyata Bang Juma, ini yang KBBI ya kata Rasul ya. Saya jelasin ya. Ya, bukan silakan, kata saya. silakan. Tuh ditunjuk itu. Mike Dain, Mike Dain. Besarin. Ya, ya, ya. Oke. Menurut KBBI Nyolong-nyolong ya. ya mereka. Menurut Satu- Kamus satu- Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia. Paham Bu? Ini KBBI Bu. Iya, KBB-nya datang dari kapan? Kami punya Bible kapan? Oh, Ya. KBBI salah. Bukan KBBI lagi yang salah. Kan inilah akibat merampok. Anda sudah merampok, sudah menikmati, Anda belum sadar. Ditanya nggak mau. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Oke, Kenapa ini- berat kali? Kalau ini mau Bang- jadi Islam aja. Jangan menggunakan Bu, jangan Anda itu hanya sapam tapi menggunakan seragam polisi, jangan. Ya. Ini bangnya berkuar-kuar gitu karena saya memang nggak ngerti asal kata biar yang Jelaskan lagi ya. gitu. Kan Ibu tadi masuk ke sini membahas kenapa ada debat. Ya, Kalau Kristen itu percaya diri menggunakan pakaiannya sendiri, kita akan laksana Hindu dan Islam. Tidak ada dialog. Karena Hindu percaya diri dengan agamanya sendiri. Hanya Kristen ini. Kalau di Yahudi nyamar Yahudi, kalau di Islam nyamar Islam. Itulah Kristen. Oh gitu ya. Ya, serigala berbulu jangkrik. Jangan ketawa ya. Ini serius, jangan ada yang ketawa. Itulah kalian. Oh. Itulah yang dimaksud Yesus. Waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Itulah Kristen. Oh gitu. Hormati Tuh. tamu kita lah, hormati Tapi dia. menurut kita beda lagi tuh. Nah, ya menurut Ibu silakan aja. Seorang maling tidak mungkin mau mengakui dirinya maling. Itu pasti. Nah, sekarang coba Anda pertahankan argumen Rasulnya. Dari mana Anda mengambil kata Rasul dan apa maknanya sesuai dengan bahasanya? Silakan. Mampu enggak? Itu saya mampu, tapi saya tanya dulu, saya punya dokter ahli kitab gitu. Saya tidak mau ngomong asal biarin dia. kalau saya paham Dokternya yang suruh hadapi saya, Bu. Saya Bang Suma. gitu. Gitu ya. Dokternya suruh ke Kasih sini. Ya oke, kirim nomor WA-mu ke saya ya. Di YouTube saya ada nomor saya bertaburan. Silakan Anda lihat di sana nomor saya. YouTube Zulkifli Mabas, ada nomor kontak saya di sana. Dokternya suruh bicara langsung kepada saya. Kita live kan. Oke. Ya Bu ya. Dari Paulus, Rasul. Kenapa kemudian umat Islam mempertahankan akidahnya dari ronrongan serangan Kristen secara masif? Oke. Berarti gini Bang, maksudnya kalau saya nggak tahu serangannya seperti apa gitu. Misalnya Rasul gini, itu tadi udah dirampok, itu contoh salah satunya. Oh gitu, berarti setiap berarti sekarang ini teman-teman tuh tidak tenang ya ketika dalam Bible kami aja Dari tulisan dulu, gitu ya. dari dulu tidak tenang. Nah ini dari saya dulu. serius ngomong, saya serius nanya gitu loh, karena saya tidak terlalu Iya, tidak terlalu- saudariku, dari dulu Kristen ini datang ke Indonesia mencoba untuk menggunakan seragam Islam. Agar lebih mudah panen jiwa-jiwa yang lagi tertidur di Islam. Oh, gitu. Itu tujuannya. Misionaris menggunakan istilah Islam untuk membodoh-bodohi. Dibalas sampai dulu ya, Di. Yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu, yang lain diam dulu. Ini Bu Wanda sama Bang Juma dulu biar teredukasi lah.
Iya, maksudnya maaf, maksudnya kita ngomong tuh saling mendengarkan selesai gitu, nggak bisa yang kayak tadi. Ya saya kalau teman-teman berhadapan dan saya membedah arti kata atau di segala macam itu saya angkat tangan gitu. Tapi bukan berarti saya mengalah atau oh iya iya gitu kan nggak juga gitu. Ya Anda harus bertahan daripada malu. Ya gimana bertahan karena saya tidak paham gitu. Saya bertahan pun gitu. Kalau misalnya menjelaskan secara salah seperti teman saya yang lain itu kan kasihan gitu. Kelihatan bodoh. Mestinya gini aja, kasih edukasi yang gampang aja. Bu Wanda dengerin dulu ya Bu Wanda ya. Kita dialog aja gini. Bu Wanda izin Bu Wanda supaya ini masuk ke topik daripada gini aja ya. Kata Rasul itu Bu tidak ada di original teks Bible Ibu. Oh, oke. Ya, satu. Rasul itu bahasa, dengerin dulu Bu, Rasul itu bahasa Arab. Yang ada di Bible Ibu itu originalnya itu apostolos gitu ya. Nah, menurut Bang Juma tadi surat menyurat bisa juga apostolos itu utusan. Gitu ya. Jadi kalau apostolos mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mestinya mengikuti koridor bahasa Indonesia, yaitu utusan. Ya, murid Nah, kita kalau kan Anda gengsi, dengar dulu Bu, terakhir. Kalau Anda gengsi mengatakan Paulus adalah utusan, ganti aja menjadi Yunani, Apostolos Paulus. Saya yakin kalau Ibu pakai Apostolos Paulus tidak ada yang ganggu, aman, tenteram, damai di sana. Gini Bang, saya ya? paham nih. Saya paham, terima kasih Iya. gitu. Tapi kalau sebut apostol misalnya, saya maaf ya, saya sebelumnya pernah di Italia gitu, di Roma gitu. Dan saya baca Bible dalam bahasa Italia. Ya Rasul Paulus itu sebut apostolos dari paham dia Bang Juma. Itu lebih parah lagi, Benar Yunani benar. Yunani benar Bang Juma apostolos. Orang ngomong belum habis gitu loh. Terusin. Tapi sudah dipotong-potong gitu. Iya. Teman-teman di sini kan semua orang paham gitu, orang mengerti gitu. Iya. Nah gitu, ketika baca pakai bahasa Itali gitu, gunakan kata apostolos gitu, para murid. Ya selain Yesus itu semua kita, itu adalah para rasul, para murid kita sebutnya seperti itu gitu. Dan terserah kan, saya baru paham, oh ternyata rasul itu, ya mungkin karena saya belum belajar sampai ke sana gitu, ternyata rasul itu kita mencuri dari teman-teman muslim gitu. Itu mungkin ranahnya nanti saya boleh tanya atau saya belajar lagi gitu, gimana saya bisa nanti ditanya lagi, saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini gitu. Tapi jadi Ibu pernah baca Bible di Italia, berarti di situ nggak ada kata rasul ya Bu ya, apostolos ya Bu ya. Bu, jadi Bible Yunani itu Ibu nggak temukan rasul ya, apostolos ya Bu? Kalau Yunani enggak, karena saya sebelum pernah baca dan itu sangat sulit bahasanya sehingga mungkin orang-orang Bible mungkin yang ahli kitab belajar sampai di sana. Udah jelas dia Bang Juma, dia akui kok. Hanya membaca bukan membedah diksi atau kata yang dipakai di dalam, enggak. Itu orang-orang yang belajar khusus gitu. Oke, Ibu ini paham kok Bang Juma, paham dia. Silakan Bang Juma, paham dia apostolos itu sebaiknya memang di sana. Iya, dan memang biasanya tuh yang berlembut-lembut itu adalah misionaris, membungkus diri, pura-pura lugu gitu, padahal sebenarnya dia tahu. Ini siapa sih Kak? Yang baru ngomong siapa gitu? Ini nggak bagus loh untuk dialog gitu. Biasanya. Itu biasa kan. Tadi Ibu mengakui Ibu pernah belajar sampai ke sana. Tapi kenapa panjang lebar tadi? Kenapa panjang lebar tadi Anda bertanya? Saya tidak tahu Rasul itu apa, bahasa Yunaninya apa. Anda tadi ngaku tidak? Bahwa Anda tidak tahu. Saya tidak belajar bahasa Yunani, saya bukan ahli kitab. Tadi saya tanya Ibu, saya tanya apa bahasa original teksnya Rasul gelar untuk Paulus. Anda mengatakan tidak tahu. Belakangan tidak tahu. Belakangan yang Ibu jelaskan tadi apa? Mundur aja, mundur. Nah, saya kalau misalnya tadi Edi, bentar Edi. Ibu menjelaskan barusan apa? Anda pernah ke sana, Anda tahu. Ini loh Bang, maksudnya kenapa saya bilang jangan suuzon gitu loh. Dengar baik-baik, saling mendengarkan itu kan bagus loh. Saya ke sana bukan mau belajar, bukan belajar kitab suci. Itu hanya orang-orang yang ahli kitab yang belajar sampai membedah kata asal katanya dari bahasa mana-mana. Saya ke sana, tinggal di sana untuk studi dan saya baca kitab suci dalam bahasa Itali, ada kata-kata apostolos di dalam gitu loh. Nah, dan itu bukan berarti Anda di sana studi kan? Iya, studi kan ada studi apa kan Anda belum tahu kenapa harus. Anda membaca kitab bahasa Itali. Anda temukan kata apostolos. Tadi Anda mengaku nggak tahu. Ya Allah, sumpah. Tadi kan kamu tanya asal katanya itu bahasa apa? Memang saya tidak tahu kata asal katanya apa. Loh, tadi Anda membahas apostolos. Gini. Ibu Wanda, sekarang Anda udah tahu. Mestinya pakai apostolos. Masihkah Ibu mau mempergunakan kata rasul?
Ya karena Berat. saya di Indonesia, saya pakai Bible, saya pakai kata rasul dong. Waduh, berat. Masa saya baca kemudian misalnya baca dengan umum kata Jadi percuma ibu masuk ke sini, percuma menasehati. Berarti siapkan aja kuping ibu selalu mendengarkan suara saya. Akan saya gonggong semuanya Kristen di Indonesia ini sebelum mereka melepaskan kata rasul. Ini namanya bukan dialog. Iya memang bukan dialog, bukan dialog, bukan dialog. Ini kami mempertahankan akidah. Dan ini tulisan ini. Ah. Hostnya tulis apa di sini? Dialog untuk lintas agama. Omong aja di sini. Dialog Kami lintas mau agama, mempertahankan dengarkan. gitu. Dialog lintas agama itu membahas agama, termasuk membahas kata rasul yang kalian rampok tanpa malu-malu. Bukan dialog ini. Untuk Paham? kalian harusnya kasih judul kami Paham. Ternyata di kalian mau yang santun, mau yang terpelajar, mau pria, mau laki-laki, mau perempuan, mau wanita, mau tua, mau muda, ternyata sama aja. Tabiat rampok ya rampok. Kan gitu. Ya terserah lu. Sebentar. Bukan terserah, ini keadaan. Ini keadaan di agama saudara, bahwa Anda sudah nyaman dengan hasil rampokan. Bu Wanda, Ibu Wanda dengerin dulu Bu Wanda. Anda menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tetapi Anda mengambil kata Rasul. Kalau saya jadi Anda, saya ke laut cebur diri. Kata Rasul menurut KBBI itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Anda ingkari adalah Tuhan, tetapi kata istilah Anda ambil demi apa? Untuk menyesatkan generasi Islam. Paham? Oke, I see. Sekarang saya Bu Wanda. Nah itu, Bu Wanda. catat itu, dengarkan itu, tulis baik-baik dalam pikiran dan hati ibu, bahwa agama saya masuk ke Indonesia ini mengajarkan agamanya, ajarannya dengan cara-cara yang tidak baik. Gitu. Dan memang itu pesan, itu memang pesan di dalam kitab ibu. Filipi 1:18 itu memang pesan. Baik diajarkan Yesus itu dengan maksud mengelabui atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Oke? Jadi memang ada maksudnya. Kitab kalian itu, Kristen itu diajarkan secara mengelabui. Itu jelas dalam Filipi 1:18. Kalau kami bodoh karena Kristus apa itu banyak? 1 Korintus 4:10. Biasa berdebat, tapi kita berdebat yang sopan, bukan begini yang Loh, ini sudah sopan kali. Ini sopan sekali. Coba izin Guru Juma. Kok ngomong kemudian kayak dominasi aja gitu. Supaya ibu itu diterapi, itu aja. Ya, saya nggak mungkin kalau saya diterapi. Saya bacakan dalilnya Bu ya. Saya bacakan dalilnya sedikit, akhi. Dengarkan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan cara jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Di dalam original teksnya jelas dikatakan di sana dengan kata propasis. Propasis itu adalah mengelabui atau maksud palsu. Oke? Itu. Oke, saya belum baca karena saya juga orang yang kurang baca sih. Membacanya aja belum. Rajin baca dan habis itu Anda belum membaca satu ayat. Habis itu Anda mengatakan jangan baca satu ayat, baca satu perikop. Satu ayat aja nggak baca, apalagi satu perikop. Kasih Ustaz unggul. Oke, lanjut. Tapi dia ini pandai menasehati, tapi PP-nya bercadar dan dia berfoto di dalam gereja. Di dalam gereja dia foto, tapi dia bercadar. Itu udah menjelekkan loh. Misionaris kesiangan. Oke, pencinta debaters, itulah tadi debat antara Ustaz Suma dengan Ibu Wada. Semoga itu bisa menjadi pelajaran ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.